Kali ini gua akan bahas tentang 3 kunci kekayaan. Lu dengerin gua ya, dalam 1 tahun ke depan kalau lu dengerin video gua baik-baik di sini, gua yakin hidup lu akan berubah. Lu pernah ngerasa gak sih tahun baru? Coba lu bayangin tahun baru itu kapan? Tahun baru itu kerasanya kayak baru kemarin. Ya, tapi sekarang itu udah mau habis Februari, udah mau ke Maret. Nah, gue mau tanya di sini, di saat ini Februari udah mau habis ke Maret, apa yang lu sebenarnya udah janji ke diri lu sendiri? Gue tanya, apakah hidup lu udah ada perubahan? Apakah keluarga lu udah ada perubahan? Apakah lu udah berhasil angkat derajat keluarga lu? Atau lu masih jadi pecundang sama yang malu-maluin itu? Apa yang lu udah lakuin? Ya, nggak kerasa kan 1 tahun tuh udah berlalu, nanti 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, lu 10 tahun, 20 tahun lu jadi cuman menjadi pecundang. Lu kalau cuman jadi orang yang bodoh ya, udah bodoh, arogan, dan pemalas, lu cuman malas-malesan seperti itu, akan ada orang kaya gua ya, yang ngambilin piring nasi lu setiap hari. Lu ketika bangun mikir, "Ah, yang mau gua kerjain hari ini gua kerjain besok aja." Akan ada orang kayak gua yang gantiin lu. Orang yang ketika dia bangun, dia udah tahu ya, dia mau berburu nih, apa aja yang dia mau lakuin, itu pasti ngalahin orang-orang kayak lu. Nah, kunci pertama dari kekayaan tuh apa? Yang kunci pertama dari kekayaan tuh cari uang. Gua udah selalu bilang, cari uang, cari uang, cari uang. Uang itu kalian nggak bisa bikin, ya kita bukan bank sentral, kita bukan mafia uang, kita nggak bisa cetak uang. Uang hanya bisa kita cari, kita ambil dari orang lain. Uang itu harus datang dari tangan orang lain, ini yang kalian harus paham. Ketika gue bilang di sini ya, hidup gue itu cuma tentang kerja. Gue bangun pagi udah tahu apa yang mau gue kerjain. Banyak yang mungkin dari kalian mikir ya, "Oh, gue nggak mau hidup kayak dia tidak menyenangkan." Kalian salah, buat orang-orang seperti gue, hidup gue itu sangat menyenangkan. Kerja itu adalah hobi gue, ya. Hobi gue itu adalah kerja dan cari duit. Dan lu para pemalas harus mikir gimana cara bisa berkompetisi lawan orang-orang seperti gua. Lu jangan pernah mikir ya, ketika lu kerja di sebuah perusahaan nih, misal lu cuman karyawan, lu manajer ya kan, apa yang lu kerjain itu udah cukup. Selalu ada hal lain yang bisa dikerjakan. Ini prinsip gua dari gua kecil ya. Setiap kali gua ngerjain sesuatu, pasti ada hal lain yang bisa gua tambahin untuk gua kerjain di kerjaan itu. Contohnya, lu marketing manager, ya kan? Jam 5 sore pulang, nyampe rumah jam 7, udah malas-malasan nonton Netflix, nonton TikTok, ya kan? Lu mikir, "Oh, udah selesai pekerjaan gua hari ini, besok lagi kerjanya." Enggak, kalau gue jadi lu, gue mikir, oke, gue misalnya gue marketing manager di perusahaan FMCG, apa yang gue bisa lakuin? Oke, gue bisa jadi konsultan ke B2B, ya gue cari brand yang mau gue jadi bantuin konsultan, gue tuker lagi waktu gue ini yang nggak berharga ini untuk uang. Daripada gue pakai untuk nonton TikTok, gue bikin landing page yang bagus, ya gue bikin LinkedIn yang rapi, gue tawar-tawarin, ini gue punya service nih, gue bisa B2B consulting di marketing lu, gue marketing manager misalnya di perusahaan FMCG besar, misalnya gue di Unilever gitu kan. Lu punya brand kecil, gue bisa bantuin. Lu bisa tawarin jasa lu per jam, ya kan. Misalnya 3 juta per jamnya, 2 juta per jamnya. Lu tuker waktunya untuk uang, karena waktu lu nggak ada harganya anyway. Contoh lagi, lu kerja di industri finance, misal lu kerja di corporate finance, lu bisa tawarin ke teman-teman sekitar lu, ada yang lu kenal nggak yang butuh jasa gua mungkin? Jasa untuk bikin perusahaannya masih kecil, UMKM untuk bikin buku, gua bikinin